Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pelajaran kita bahasa Arab, tema kedua bisa dilihat di halaman 8 di PDF atau juga di halaman buku aslinya ada di halaman 90. Baik, silakan disimak untuk cara membacanya. Setelah ini teman-teman juga diminta untuk mempraktikkan cara membaca yang baik dan benar. Ad-darsu ats-tsani. Ini ada hiwar baina Salim wa Khalid. Ya Khalid, hayya nadhhabu ila al-maktabah. Ta'ala. هل المكتبة مفتوحة؟ نعم هي مفتوحة. هل عندك بطاقة المكتبة؟ نعم عندي بطاقة المكتبة. ماذا تريد أن تقرأ؟ أريد أن أقرأ كتاب الفقه. ذلك كتاب الفقه. يا صديقي، متى تبدأ الدراسة؟ تبدأ بعد ساعات قليلة. كم درسا لك في اليوم؟ لي درسان. هيا نعود إلى غرفة الدراسة. Untuk maknanya, wahai Khalid, ayo kita pergi. Nah, ini kata kerja mudhari ya. Ayo kita pergi ke perpus. Ayo. Perpusnya buka nggak sih? Iya, dia sekarang buka. Kamu punya nggak bitaqatul maktabah, kartu perpus? Iya, saya punya. Nah, ini ya teman-teman, untuk hal tinggal diganti dengan na'am kalau jawabannya yes, dan atas dan bawah jawaban bisa sama dengan pertanyaan, hanya mengubah beberapa hal termasuk ini indaka, karena indaka artinya apakah kamu punya, maka diganti dengan indi, ya saya punya. Selebihnya sama ya. Kemudian madza turidu an taqra, kamu mau baca apa sih? Uridu an aqra kitab al-fiqh, saya mau baca kitab fiqh. Oh, itu dia kitab fikihnya. Teman, kapan ya tubda'ud dirasah, kapan ya dimulai itu pelajaran? Oh, sebentar lagi. Kamu punya berapa mata pelajaran di hari ini? Saya cuma punya 2. Nah, darsani. Hayya, ayo naudu ila ghurfati dirasah. Ayo kita kembali ke classroom kita. Oke, untuk asilatul isti'ab, teman-teman ada di sini asilatul isti'ab. Ila aina yadhhabu Salim wa Khalid? Kemana mereka berdua pergi? Halil maktabatu maftuhah? Maktabahnya maftuhah atau tidak? Ayu kitabin yuridu Salim an yaqra'ahu? Salim mau baca kitab apa? Wa ayu kitabin yuridu Khalid an yaqra'ahu? Kalau Khalid mau baca kitab apa? Mata tubda'u dirasah, kapan dimulainya pelajaran? Oke, begitu. Itu untuk tema yang kedua ya. Adapun syarahnya di sini kita sambung bahwa di dalam dialog di atas ini teman-teman akan menemukan kata yang tertentu dan kata yang tidak tertentu. Yang tertentu maksudnya kata yang memang sudah khusus punya dia. Nah, kata yang khusus ini dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Jadi memang unik, hanya dia saja. Memang milik dia, dengan katanya itu bisa nggak ya pakai ini? Agak goyang-goyang soalnya dari tadi. Kata tertentu nggak bisa sambil dicas ya. Oke, sorry kepencet. Kepencet sini ya. Di antara ciri dari error kok. Di antara ciri dari ma'rifah nakirah, kata-kata umum di sini adalah tanwin. Nah, teman-teman, itu tanwin itu bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa dhammah. Jadi an, in, hun ya. Bisa darsan, ini juga termasuk. Di atas itu ada kata ini, ada darsan. Dan di atas juga ada kata sa'atin, yaitu yang berharokat ke bawah. Kasroh tain. Makanya sifatnya umum. Berapa pelajaran apa? Ya semua pelajaran umum, tidak pelajaran tertentu. Makanya dia disebut dengan nakirah. Ya, mohon maaf banyak suara-suara lain ya. Yang kedua ma'rifah. Ma'rifah itu khusus untuk tertentu. Contohnya apa? Karena ma'rifah ini banyak, makanya di atas ini dan di atas ini di dalam dialog ini hanya diberikan contoh beberapa saja. Di antaranya adalah yang termasuk ma'rifah adalah nama unik, nama orang atau nama benda bisa juga. Maksudnya nama khusus benda tersebut. Misalkan kita punya pulpen, kita namai dia pinyu atau apa. Nah, itu juga termasuk ma'rifah. Jadi ma'rifah tidak hanya nama orang, tapi juga termasuk nama kota, nama
jalan juga termasuk ma'rifah. Dan di sini adalah contohnya nama orang yang ada di sini seperti Khalid ya. Ada di atas sini ya, Khalid ada. Mana tuh? Nah, ini dia Salim dengan Khalid, ini termasuk juga ma'rifah. Salah satu bagian dari ma'rifah. Yang kedua, ma'rifah juga peruntukannya bagi kata yang diberikan alif lam. Nih dia al-yaum contohnya. Apalagi contohnya al-fiqh. Ibu, itu ada kitab al-fiqh, itu termasuk ma'rifah. Kitabnya apa? Nah, kitabnya termasuk ma'rifah atau tidak? Ya, kitabnya juga termasuk ma'rifah. Kenapa? Karena dia tergolong yang ketiga. Ya, sorry, mungkin kalau di dalam buku ini bukan yang ketiga, tapi dia termasuk yang terakhir. Al-mudhaf ila ma'rifah. Suatu yang disandarkan kepada ma'rifah, dia adalah ma'rifah. Asalnya dia tidak ma'rifah. Kayak gini. Ini ada dua kata. Jadi kalau yang terakhir ini khusus untuk dua kata dan dia termasuk kata pertama. Muhammadnya iya betul ma'rifah, tapi Walidnya dia tidak kelihatan ma'rifah, tapi karena Walid ini langsung diidhofahkan kepada Muhammad, di mana Muhammad adalah ma'rifah, jadi dia ikut ma'rifah. Jadi al-mudhaf bahasanya al-mudhaf ila ma'rifah. Seperti nizamul madrasah, nizamnya tidak beralif lam, tapi dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudhaf. Walid dia tidak alif lam, kenapa dia ma'rifah? Karena dia jawabannya sama, termasuk juga mudhaf. Nah, di atas sudah ada nama, mana ya? Al-alam, alam ini nama. Kemudian al-mu'arrafah bi al sudah ada tadi ya. Kemudian al-mudhaf ila ma'rifah sudah ada. Kita lihat isim mausul, ada tidak? Isim mausul artinya kalimat apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kata sambung. Yang apa? Yang ya, bukan sayang, bukan, tapi yang gitu doang. Contohnya di sini ada allazi, ada nggak? Allazi yukadzibu biddina, boleh. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi di sini di teks ini kayaknya ndak ada. Koyoin ndak ada. Nggak ada teman-teman ya. Nah, contohnya itu bisa dipikirkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina dan alladzi itu sama-sama isim mausul, maka kata yang terletak setelah isim mausul dia bisa dipastikan adalah ma'rifah. Kemudian isyarah juga begitu. Kata yang setelah isyarah, kata yang setelah kata tunjuk ini dan itu juga termasuk ma'rifah. Seperti dzalikal kitabu la raiba fih, dzalikal kitabu itu termasuk ma'rifah karena setelah kata isyarah. Kemudian dhamir adalah kata ganti seperti kamu, dia, saya gitu ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Contohnya di sini adalah huwa, hiya. Itu huwa dan hiya walaupun tidak ada alif lamnya dia termasuk juga ma'rifah. Karena yang kita omongin kan meskipun dia itu umum, kita nggak ngomongin semua orang yang bernama dia. Ya, kita tidak ngomongin dia yang A, dia yang B, tapi khusus dia yang antara kita yang kita tahu. Misalkan saya ngomong sama Aisyah, dia itu begini-begini. Nah, berarti yang kita omongin pasti Aisyah itu paham. Dia tertentu untuk seseorang yang antara pembicara dengan pendengar. Maka dia, kamu, saya, kita termasuk semua dhamir dikategorikan al-asmaul ma'rifah. Gitu teman-teman ya. Terima kasih.